Salam dan selamat bertemu kembali bersama dengan saya, Pastor Gideon La. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini juga, yang saya sediakan dari Yohanes 7, 16 sampai 18. Yohanes 7, 16 sampai 18. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah namamu oleh karena hari yang baru yang kau berikan kepada kami. Kami mau belajar firman-Mu. Firman-Mu penuh dengan kuasa kehidupan yang datangnya daripada Tuhan. Tolong kami semua dengan perantaraan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami memahami dan mampu melakukan firman-Mu dan menyaksikan firman-Mu menurut kehendak rencana Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon semuanya ini. Amin. Yohanes 7, 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya." Puji Tuhan. Ini adalah sikap Tuhan Yesus waktu Dia memberita Injil. Dan sikap ini merupakan perlu kita belajar, karena kita harus belajar daripada guru kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah guru kita, Dia adalah Tuhan yang sudah menjadi teladan yang patut kita ikuti, yang patut kita teladani dalam kehidupan kita. Hamba Tuhan, gereja Tuhan harus peka pada sikap dan karakter Yesus, karena Tuhan mau kita menjadi semakin serupa dengan dirinya. Oleh itu, pada hari ini kita belajar sikap Dia waktu Dia memberitakan Injil, dan kita harus peka, teladani sikap ini, karena kita adalah hambanya, kita adalah gerejanya, patut menjejaki sikap dan juga jejak guru kita, Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini adalah mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus. Mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah pemimpin kita. Dia adalah guru kita. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita patut mengikuti jejak langkahnya. Apalagi kalau kita mau memberitakan Injil, bersaksi bagi Tuhan, kita patut ikuti jejaknya. Yang pertama, ayat 16, firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku." Bukan dari diriku sendiri, kata Tuhan Yesus, tapi dari Dia. Dia itu adalah Tuhan, Allah Bapa Surgawi. Karena pada masa ini Yesus datang menjadi manusia sejati untuk menggenapi karya keselamatan. Dia memang Tuhan. Dia Tuhan yang turun dari surga menjadi manusia dan memberitakan Injil pada masa itu. Jadi Dia katakan, katanya, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku." Kita harus sadar juga kita adalah utusan Tuhan juga, kita harus ikut jejak Yesus. Kita harus ikut jejak Dia. Kita harus akui bahwa ajaran yang kita ajar itu bukan dari diri kita sendiri. Itu dari Tuhan yang mengutus kita. Sama dengan Yesus, yang senantiasa sadar akan pribadinya pada masa itu. Dia sadar bahwa Dia adalah utusan surgawi. Apa yang Dia sampaikan itu bukan dari dirinya sendiri. Itu adalah kesepakatan dari kerjaan surga. Kesepakatan di antara Tuhan Allah, Tuhan Yesus dan juga Allah Roh Kudus. Bukan tiga, tapi itu adalah kesatuan Tuhan kita. Kesatuan Allah kita yang maha kuasa, yang patut kita syukuri. Kita berbahagia karena mempunyai Tuhan yang luar biasa. Yesus katakan, "Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku." Jadi saudara, sebagai hamba Tuhan, gereja Tuhan, kita harus sadar, kita adalah utusan Tuhan juga. Message, Injil, firman Tuhan yang kita sampaikan itu bukan menurut akal budi kita, tetapi harus menurut Roh Kudus Tuhan, menurut kehendak rencana Tuhan. Karena message
firman Tuhan yang kita ajarkan itu adalah daripada Tuhan. Jadi Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Setiap orang kita yang sudah mendengar perkataannya, firman-Nya, dan melakukannya, kita adalah orang yang bijaksana. Kita harus belajar firman Tuhan, dengar sungguh-sungguh firman Tuhan, dan melakukannya. Kita harus melakukan supaya kita menjadi bijaksana. Dan ini adalah tujuan hidup kita. Perkataan Tuhan, firman Tuhan yang kita terima itu bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan. Harus kita fahami, harus kita lakukan dan sampaikan melalui kehidupan kita di dalam pelayanan kita. Jadi kita harus sadar, senantiasa sadar bahwa setiap khotbah, setiap firman yang kita sampaikan itu adalah isi hati Tuhan, rencana dan kehendak Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Kita harus sadar, Yesus senantiasa sadar, dia adalah utusan daripada surga. Kita juga harus sadar bahwa kita adalah hamba Tuhan, gereja Tuhan, yang memiliki firman bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan. Kita harus sampaikan itu menurut kehendak rencana Tuhan. Yang kedua, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku, kata Tuhan Yesus. Dari Dia, bukan dari dirinya sendiri, kata dia yang pertama tadi, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Dia itu adalah Tuhan Allah, Allah Bapa surgawi, karena pada masa itu Dia menjadi manusia sejati. Jadi kita juga harus sadar, kita juga diutus oleh Tuhan. Karena Yesus mengharapkan kita menjadi garam dan terang dunia ini. Kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita sudah dilengkapi oleh Tuhan dengan firman-Nya. Kita harus menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Jadi message firman Tuhan yang kita sampaikan itu bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus kita. Itu adalah Tuhan Yesus. Yang mengutus kita adalah Tuhan Yesus. Yang menyertai kita adalah Allah Roh Kudus. Jadi kita harus sampaikan itu sesuai dengan kehendak rencana Tuhan yang mengutus kita. Sangat penting. Kita harus sadar karena kita adalah hamba Tuhan. Jadi dia berkata dalam Matius 28 juga, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan. Yang dia perintahkan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita kenal, yang sudah kita belajar, ajarkanlah itu untuk segala bangsa. Ini adalah langkah-langkah kita mengikuti jejak Yesus, yaitu kita mengajar ajaran Tuhan, bukan ajaran kita. Kita harus mengajar ajaran Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila kita mengikuti jejak Yesus sebagai Tuhan dan Guru kita, kita harus peka terhadap ajaran Tuhan. Ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya ini adalah kehendak Tuhan, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi kita sebagai hamba Tuhan harus peka. Apabila kita sudah diisi oleh firman Tuhan, dengan firman Tuhan, dan mengenal firman Tuhan, sangat mencinta firman Tuhan, selalu belajar firman Tuhan, kita akan peka terhadap ajaran Tuhan. Apabila ada ajaran lain datang, masuk, kita kenal itu bukan ajaran Tuhan. Kenapa? Karena ajaran Tuhan, kebenaran Tuhan ada dalam hati dan pikiran kita, dalam kehidupan kita. Kita dapat bezakan, kita dapat membezakan antara ajaran Tuhan dengan ajaran yang lain. Kenapa? Karena kuasa firman sudah ada dalam hati dan kehidupan kita. Itulah dikatakan barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa melakukan kehendaknya. Kita adalah orang yang rindu melakukan kehendak Tuhan. Itulah kita senantiasa belajar firman dan beribadah kepada Tuhan. Dan apabila kita benar-benar mau melakukan kehendak Tuhan, kita peka, kita tahu ajaran yang asli, ajaran yang tidak benar. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Hari-hari ini banyak ajaran yang tidak benar.
yang bukan daripada Tuhan di tengah-tengah kita. Itulah Paulus menegur jemaat Galatia dari Galatia 1 ayat 6 sampai 7. Paulus katakan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia." Dia itu adalah daripada Tuhan Yesus, yang oleh karena karunia Kristus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, kata Paulus. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ini waktu Paulus. Sudah ada ajaran palsu. Sudah ada pengajar-pengajar sesat di tengah-tengah jemaat. Jadi Tuhan menggunakan Paulus menegur jemaat supaya mereka berhati-hati, karena ada orang datang membawa ajaran lain, Injil lain, bukan daripada Tuhan. Kita harus peka. Paulus sudah dipakai Tuhan menegur dan memberi dorongan kepada jemaat di Galatia dan juga beberapa jemaat lain supaya mereka mengenal, peka terhadap ajaran yang daripada Tuhan, yang asli, dan yang daripada yang lain, yang bukan daripada Tuhan. Sampai hari ini, rahasianya bagaimana kita boleh mengenal ajaran yang bukan daripada Tuhan? Kita harus kenal firman. Kita harus suka firman Tuhan. Seperti dalam Mazmur 1, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apabila ada kerinduan kita merenung Taurat Tuhan, firman Tuhan siang dan malam, itu akan menjadi darah daging kita. Kita akan diisi dan kita akan bertumbuh dewasa dalam kebenaran firman Tuhan. Apabila ada ajaran lain datang dan ada Injil lain datang, kita kenal ini bukan daripada Tuhan, karena sudah ada yang original, sudah ada yang asli di dalam hati dan hidup kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus senantiasa rindu akan kebenaran. Itulah Yesus katakan, orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Kita akan dipuaskan, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan, supaya kita tidak mudah ditipu, diperdayakan oleh ajaran-ajaran lain. Ini sangat penting dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita. Kita harus kenal yang mana yang asli daripada Tuhan, yang mana yang tidak daripada Tuhan. Kita harus tolak yang tidak daripada Tuhan. Paulus sudah dipakai Tuhan untuk mengajar jemaat menolak ajaran yang lain, ajaran palsu. Jadi apatah lagi hari ini, pasti ada ajaran palsu di tengah-tengah kita. Yang menolong kita adalah kebenaran firman Tuhan yang asli daripada Tuhan. Kita harus renungkan itu siang dan malam, dan itu akan menjadi darah daging kita yang menjadi pelindung dan pedoman, yang menjadi rujukan kita sehingga kita tidak akan tertipu. Yang terakhir, apabila kita mengikuti jejak Yesus, kita selalu menghormati Tuhan. Kita selalu menghormati Tuhan, pasti kita selalu menghormati Tuhan. Ayat 18. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia ini, bagi Tuhan yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Kita harus mencari hormat untuk Tuhan. Kita harus memuliakan nama Tuhan. Kita harus mempunyai tekad, semangat terus, supaya Tuhan dihormati melalui hidup kita, melalui pelayanan kita, melalui keluarga kita. Jadi ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan mau kita menghormati Dia, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dia katakan, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Kita tidak boleh berkata-kata bagi diri kita sendiri. Kita harus berkata-kata bagi wakil Tuhan, bagi Tuhan. Kita adalah wakil Tuhan. Kita adalah utusan Tuhan. Kita harus berkata-kata bagi Tuhan. Seperti orang Farisi, pemimpin orang Yahudi. Mereka selalu memperkenalkan, mengheboh-hebohkan pelayanan dan juga persembahan mereka, doa mereka, dengan tujuan supaya orang ramai memuji mereka. Ini sikap orang Farisi yang dibenci oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu tegur orang Farisi, karena orang Farisi
selalu mencari pujian bagi diri mereka, selalu mencari hormat bagi diri mereka, bukan bagi Tuhan. Jadi ini sudah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita harus mencari hormat untuk Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan. Biarlah hidup kita ini membawa kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk kita, bukan untuk diri kita. Tetapi orang Farisi tidak. Mereka berusaha mencari pujian, hormat bagi dirinya sendiri. Itu bukan kehendak Tuhan. Itu adalah kehendak diri sendiri. Kedagingan daripada orang Farisi. Jadi sebagai hamba Tuhan, kita harus peka apa yang boleh menghormati Tuhan. Apa yang langkah-langkah yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, kita harus lakukan. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia ini adalah Tuhan yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran dalam dirinya ataupun padanya. Apabila kita mencari hormat bagi dia, bagi Tuhan yang mengutus kita sebagai gerejanya, hambanya, itu tandanya ada kebenaran dalam hidup kita. Dan kita hanya mau Tuhan dimuliakan, mau Tuhan dihormati, disanjung tinggi, bukan diri kita. Kita harus sadar, kita ini adalah hamba Tuhan. Kita ini adalah hidup oleh kemurahan Tuhan. Bukan karena kita layak, tidak. Semua kita tidak layak. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita hidup hari ini, kita menjadi hambanya. Oleh itu, layaklah Tuhan dimuliakan, layaklah Tuhan dihormati, bukan kita yang dihormati. Kita hanya hambanya. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang patut dipuji, yang patut dimuliakan, yang patut ditinggikan melalui kehidupan kita. Oleh itu tema kita pada hari ini mengikuti jejak Tuhan Yesus. Yang pertama, mengajar ajaran Tuhan ayat 16. Yang kedua, peka terhadap ajaran Tuhan ayat 17. Yang ketiga, selalu menghormati Tuhan. Kita harus selalu menghormati Tuhan, peka pada ajaran Tuhan, dan kita memberitakan ajaran Tuhan yang benar, yang asli. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu mengajar kami supaya kami mengikuti jejak-Mu. Engkau adalah guru kami. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami patut mengikuti Engkau. Kami patut meneladani Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau tolong kami agar kami senantiasa peka akan ajaran Tuhan yang benar. Dan senantiasa memberitakan ajaran Tuhan yang benar. Dan selalu menghormati Engkau Tuhan siang dan malam. Selama kami hidup di bumi ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita bersaksi terus bagi Tuhan sampai Maranatha. Amin.